Halo, selamat malam. Kali ini saya rekamannya malam lagi. Tepatnya jam 11 malam, tanggal berapa ya, lupa saya. Bentar, saya lihat dulu. Tanggal 29 Oktober, hari Kamis. Dan rekamannya kembali ke kamar tempat kerja, ya. Nah, apa yang akan kita bicarakan kali ini? Silet yang keempat, buraya meretel. Nah, ini yang paling ditakuti oleh hampir kebanyakan breeder, ya. Saya bilang hampir kebanyakan, nggak semua, ya, termasuk saya yang juga takut. Ya, tapi dari takut itulah kita bisa belajar, asal kita mau belajar, ya. Kalau kita nggak pernah takut, itu bahaya juga, ya. Tapi takut bukan berarti lantas kita berhenti melangkah, kita stop, enggak, ya. Takut itu untuk waspada, waspadalah, ya. Nah, ngomongin buraya, ya, buraya meretel. Buraya itu sendiri merupakan anakan yang umurnya masih kecil, dari sejak telur menetas hingga berumur lebih kurang 1,5 inci, atau mungkin ada yang nyebutnya sampai 2 inci, itu masih buraya, tapi enggak juga lah, ya, itu relatif, ya. Nah, sekarang ini musim COVID, ya, corona. Saya sebetulnya banyak belajar dari kejadian corona yang melanda dunia ini, ya. Corona ini penyakit yang menular, tapi ada juga orang yang nggak percaya kalau corona itu ada, ya. Kalau saya termasuk yang percaya, ya. Kalau nggak ada, nggak mungkin seluruh dunia itu dibohongin, seperti itu, ya. Nah, saya belajar bahwa penyakit corona ini menularnya sangat cepat, yang mungkin kalau diibaratkan diskus itu mirip buraya ini. Buraya meretel itu yang nularnya cepat sekali, dan efeknya burayanya matinya bareng-bareng, ngajak-ngajak, gitu, ya. Nah, kadang matinya langsung 10-20 per hari loh, bukan cuma hari itu aja. Jadi hari ini 20, besok 20 akhirnya habis. Makanya buraya meretel namanya. Dan itu juga sebabnya harga ikan diskus mahal mungkin, ya, karena nggak semua orang bisa breed gitu. Nah, di sini saya akan sharing bukan tentang cara pengobatannya, ya, karena obat itu susah, sensitif. Kalau kita ngomong obat nanti bukan wewenang saya, ya, tapi saya sharing itu tentang buraya meretel dari segi sebab, ya. Kita analisa sebabnya. Saya pernah belajar itu, kebetulan waktu saya ikut multi level yang bergerak di bidang kesehatan, dan perusahaannya dari Tiongkok sana, dari Cina sana, dari Tiongkok, ya. Nah, waktu ikut bisnis multi level itu saya belajar secara tidak langsung, mau tidak mau harus belajar tentang kesehatan ala Tiongkok, ya. Bedanya kesehatan ala Tiongkok dan kesehatan versi dunia barat, ini menurut saya, ya, belum tentu benar juga, mungkin dunia kedokteran lebih tahu, ya, tapi ini versi saya aja, ya, menurut pemikiran dan pendapat saya. Kalau menurut versi kesehatan ala Tiongkok atau Cina, ya, itu ketika orang sakit dia cari dulu sebabnya apa.
kenapa bisa timbul penyakit ini, dan yang diatasi itu sebabnya, ya. Beda misalnya kalau dunia medis barat, tapi menurut saya lagi ya, kalau ada teman yang kedokteran, maaf bila omongan saya salah. Jadi kalau misalnya orang sakit perut, kasih obat untuk sakit perutnya, ya. Tapi kalau dunia pengobatan Asia, khususnya Tiongkok, itu dicari penyebab sakit perut ini kenapa, dan diatasi penyebabnya. Seperti itu, ya. Paham? Ya, saya harap paham ya teman-teman ya. Nah, sama ketika orang juga sakit darah tinggi, ya. Misalnya nih, penyakit darah tinggi, kalau dunia kedokteran Tiongkok sana, itu penyebabnya darah tinggi itu kenapa? Aliran darah tidak lancar, ataukah ada masalah di pembuluh darah, itu yang diatasin penyebabnya, ya. Sedangkan kalau di dunia medis, sakit darah tinggi, langsung dikasih obat untuk darah tinggi, ya, itu menurunkan tekanan darahnya. Sedangkan kalau di dunia kedokteran Cina, itu dicari penyebabnya apa dan diatasi penyebabnya. Nah, karena saya terbiasa berpikir pola seperti itu, jadi ketika Buraya meretel, waktu pertama saya belajar reading diskus, ya, napas saya agak begini karena AC-nya terlalu dingin, ya. Maklum musim hujan tambah AC-nya dingin, jadi dingin sekali, terasa tangan agak gemeteran, ya, gitu. Nah, jadi ketika saya menemukan kejadian Buraya saya meretel itu, jadi saya nggak langsung fokus ke cari obatnya, ya tetap saya obatin gitu, tapi saya cari apa penyebab Buraya meretel ini, ya. Jadi saya amati Burayanya, saya cari literatur baik di buku-buku yang saya baca, saya coba baca-baca di online, saya nonton video YouTube di online, saya baca semua, ya. Anda mau tahu apa penyebab Buraya meretel? Karena dari tahu penyebab Buraya meretel ini, kita bisa mengatasi agar Burayanya tidak meretel. Udah subscribe belum teman-teman? Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar mendapatkan update dengan cepat, ya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih saya ucapkan, ya. Dan bila dirasa materi ini bermanfaat ataupun channelnya secara keseluruhan bermanfaat, saya bisa minta tolong untuk bantu saya share tentang channel Kaila Diskus ataupun materi ini ke sosial media ataupun temannya teman-teman, ya. Terima kasih juga sebelumnya. Oke. Ini saya udah rangkum penyebab Buraya meretel. Nah, Buraya meretel itu tentunya ada sebabnya. Ini berdasarkan rangkuman saya, ya. Penyebabnya bisa jadi Burayanya kena sakit. Nah, kena sakit ini banyak penyakitnya. Apakah itu oleh bakteri, ataukah oleh jamur, ataukah oleh cacing, ya. Tapi untungnya belum ada oleh virus COVID-19, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pernah saya alami juga. Buraya saya mati meretel juga. Itu ternyata penyebabnya karena parameter airnya nggak cocok, ya. Itu waktu itu saya langsung ganti. Celakanya waktu itu saya mau kejar waktu, mau buru-buru pergi, jadi langsung masukin airnya banyak. Setelah saya WC, saya langsung tambah airnya banyak sekaligus. Nah, ternyata Burayanya sensitif, iritasi air, ya. Seperti itu namanya aja, anak kecil sensitif iritasi, akhirnya mati juga, berguyur, kena sakit. Sakitnya sebenarnya bukan oleh bakteri, jamur ataupun cacing, tapi karena iritasi air, ya. Itu yang kedua.
Nah, yang ketiga, buraya menetel itu penyebabnya karena kalah atau kurang makan, ya. Jadi dari sekian banyak buraya itu akhirnya biasanya nih, tapi nggak semua ya, biasanya ada yang kalah makan. Jadi dia mungkin kalah cepat makan dengan buraya-buraya lainnya, atau bahkan dia kurang makan. Akhirnya badannya kurus ceking dan mulai kena penyakit, dan penyakitnya menular, ya, menular dengan cepat. Kenapa? Ya karena media hidupnya kan di air. Air ini ibarat rumahnya. Jadi media penularannya cepat sekali. Itu yang ketiga, ya, kalah atau kurang makan. Biasanya ciri-cirinya ya badannya kurus, kecil dibandingkan yang lain. Nah, ini rentan sekali kena penyakit, ya. Terus yang keempat, kurang oksigen, ya. Itu. Jadi pastikan oksigennya cukup. Seperti itu. Aerasi perlu sekali. Jadi kalau untuk buraya, selain pakai biofoam, boleh ditambah dengan aerasi, ya. Gak masalah pH-nya jadi naik, karena untuk pembesaran pH nggak harus 6-7, boleh lebih dari 7. Nah, terus yang kelima, ini saya juga pernah ngalamin. Penyebab buraya menetel itu karena indukannya sendiri kurang fit, ya. Jadi sumbernya dari induknya. Waktu bertelur kondisinya kurang fit, tapi kita paksakan dia nelor. Akhirnya memang nelor, netas, tapi burayanya nggak mempunyai body yang sehat. Kenapa? Karena dia makan lendir dari induknya, yang induknya sendiri itu kurang fit. Jadi rentan sekali buraya ini kena penyakit. Seperti itu, ya. Oke, udah mulai paham? Ya, tapi ini pendapat saya aja, belum tentu benar, ya. Pendapat saya belum tentu benar, hasil pengamatan dan pengalaman saya yang juga masih pemula ini. Tapi saya orangnya mau sharing, ya. Mungkin cocok, mungkin juga benar, tapi belum tentu cocok, belum tentu juga benar, ya. Jangan diterima mentah-mentah, apalagi terimanya masak, ya. Nah, buat yang setuju silahkan komen atau silahkan share. Buat yang nggak setuju boleh juga ajukan pendapat di bagian komen, ya. Saya orangnya terbuka, saya menyukai pendapat walaupun itu nggak sama, beda, justru beda kadang menambah wawasan saya, seperti itu. Nah, jadi dari hasil pembelajaran saya ada 5 penyebabnya, mungkin ada sebab-sebab yang lain. Nah, dari sebab-sebab itu baru ketemu solusinya. Nah, bagaimana? Ya, udah jelas kenapa buraya bisa meretel. Nah, meretel itu sebetulnya kan matinya bareng-bareng tuh, tapi itu nggak harus sebetulnya matinya bareng-bareng. Kenapa sering langsung mati bareng? Ini kesalahan kita juga, ya. Jadi begini, buraya itu nggak langsung mati, ya, kecuali yang kesalahan yang kedua tadi, karena parameter air itu biasanya langsung semuanya kena semua, ya. Tapi kalau oleh hal-hal yang poin 1 karena sakit, terus poin kedua kalah atau kurang makan, terus poin yang ketiga indukan yang kurang fit, bisa jadi bareng, ya, tapi biasanya ada yang sehat. Nah, untuk mengatasi agar tidak meretel, jadi ini sharing saya, ya. Ketika kita memberi makan buraya, ya, baik itu dengan artemia, dengan burger, itu kita lihat biasanya kalau ada yang sakit tuh nggak langsung banyak, sakitnya mungkin beberapa ekor. Nah, kalau saya sekarang ini begitu ada yang sakit langsung saya angkat,
yang sakit itu. Ya, dulu saya nggak tega. Jadi saya pikir kalau saya angkat, saya pisahin, wah kasihan nih, nanti sendirian. Ya, itu. Jadi saya biarin. Nah, ciri-cirinya sakit itu biasanya badannya mulai nguncup, warnanya menghitam, ya, seperti itu. Nah, langsung saya angkat, pisahin. Ya, jangan nggak tega. Jadi sekarang saya berpikir terbalik, ya. Saya dulu pikirannya nggak tega, cuma akhirnya nggak saya angkat. Ternyata dia menularkan penyakit ke teman-temannya, dan meretel mulai. Jadi yang mati dia, ngajak teman-temannya juga ikut mati, ya. Nggak enak kalau ngajak sukses, ya. Satu orang sukses ngajak yang lain sukses, ya. Ya. Tapi jarang, banyak kan orang tuh kalau susah ngajak susah, kalau senang sendirian, betul nggak? Ya. Tapi enggak, saya nggak mau nyindir orang, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau sudah mulai ada yang sakit, angkat yang sakit itu. Malah kalau sakitnya itu parah nih, tapi ya jadi belum tentu cocok untuk tiru, saya langsung sifon aja. Ya, jadi buraya yang udah sakit itu, tambah lagi saya lihat, ini kayaknya sakitnya susah sembuh nih, ya, daripada dia di situ nularin, akhirnya ngajak yang lain mati, ya, sifon aja sekalian, buang aja, ya. Itu memang awalnya nggak terbiasa, saya sendiri termasuk yang penyayang, ya, jadi sifon aja sekalian. Kenapa? Karena kadang kalau kita karantina juga, namanya ikan masih kecil gitu, udah sakit susah juga sembuhnya, ya. Tapi ini kembali lagi ke teman-teman, ya. Jangan lantas meniru mentah-mentah, ya. Silakan ambil keputusan sendiri, karena itu ikannya teman-teman, bukan ikan saya, ya. Itu. Tapi kalau saya begitu, kalau lihat ikan yang udah mulai sakit, tambah lagi sakitnya parah, kelihatan dari kondisi fisiknya yang mulai mengerucut, muncup, hitam, ya. Ya udahlah, tambah lagi udah badannya kurus kering, sedot aja lah langsung, ya, langsung buang. Atau kalau baik hati ya diangkat, gunain serokan, ya, pindahin ke tempat lain, ya, atau baskom yang khusus karantina, ya, itu pisahin semua. Nah, yang lain biarin, yang segar-segar pisahin lebih bagus. Kadang kita meretel itu karena kita sendiri yang membiarkan akhirnya burayanya ngajak sakit sama-sama dan matinya bareng-bareng, ya. Kadang orang gagal juga kayak gitu kan, orang gagal tuh ngajak orang lain gagal, udahlah, piara diskusi susah, kamu udah pernah piara? Enggak, itu saya dengar dari teman-teman bahwa piara diskusi itu susah, ya, seperti itu. Itu namanya susah ngajak orang susah. Ada temennya seperti itu, ya. Ya adalah pasti, namanya orang macam-macam. Saya juga dulu pernah ketemu di awal-awal, ya. Tapi bagi saya prinsip susah itu kalau kita nggak tahu. Kalau kita tahu, kita mau belajar, mudah-mudahan dengan cara yang benar, susah itu akhirnya jadi mudah, ya. Tapi ya tetap harus jalani prosesnya, seperti itu. Nah, jadi saya yakin pasti nanti banyak pertanyaan, kok ini buraya saya meretel gimana, ya. Nah, coba teman-teman ketika mengalami masalah, lihat burayanya itu penyebabnya apa dulu nih. Itu apakah sakit, ataukah kurang makan, ataukah kurang oksigen, ataukah karena air, ya, ataukah karena indukannya kurang fit. Nah, kalau indukan kurang fit, saran saya lebih bagus tidak usah nelor dulu, sembuhkan dulu, bikin fit dulu induknya, ya. Karena induk inilah sumber dari buraya tadi. Kalau induknya sehat, badannya kuat, ya, otomatis burayanya sudah pasti dari lahir sehat dan kuat. Itu jangan dipaksain. Terus, ya, apa lagi? Oh ya, tentang kalah atau kurang makan. Nah, buraya itu butuh makan setiap saat, mau tidak mau.
ya. Nah, ini saran saya untuk pemula yang tidak punya target apapun, biar lebih mudah burayanya, untuk menghindari resiko meretel juga, ya. Nggak usah sapi cepat-cepat dengan induknya, ya. Beda kalau buat yang punya target, ya. Seperti saya, waktu memulai saya mau punya target, otomatis burayanya begitu 1 minggu dari free swim, saya cepat angkat, pisahin. Tapi kalau nggak punya target, nggak usah, ya. Apalagi punya keterbatasan waktu, buraya ini butuh makan setiap saat, ya. Nggak cukup 2-3 kali sehari. Jadi kalau kasih makannya cuma 2-3 kali sehari, dia ada rentan gampang kena penyakit. Kenapa? Ya itu tadi, poin yang kalah atau kurang makan tadi, ya. Buraya ini butuh makan setiap saat. Nah, agar tercukupi makan setiap saat, biarkan saja dia digendong sama induknya. Biarkan induknya yang ngurus. Teman-teman santai aja, ya. Jadi nggak usah cepat-cepat disapi dari induknya, ya. Biarin aja 2 minggu, 1 bulan bila perlu, ya. Ada teman saya yang biarin diasuh sama induknya sampai umur 2 inci 2 bulan, ya. Keuntungannya, kalau diasuh sama induknya, teman-teman gak perlu repot. Yang kedua, lebih cepat besar. Kenapa? Karena burayanya bisa makan setiap saat. Mau makan pagi, siang, sore, malam, tengah malam, jam 11 malam, 12 malam, 1 malam, 2 malam, 3 malam, 4 malam, 5 malam. Dia akan digendong terus sama induknya. Dia bisa makan mungkin dari induknya, ya. Tiap jam dia bisa makan. Kalau dipisah, apalagi buat teman-teman yang kerja, yang punya keterbatasan waktu, otomatis burayanya nggak bisa makan setiap saat. Makan hanya saat diberi makan sama teman-teman sekalian, ya. Itu. Jadi saran saya buat pemula yang punya keterbatasan waktu, nggak usah sapi cepat-cepat. Jangan lihat orang, tuh si Kayla Diskus nganjurin waktu itu di video sapi seminggu setelah free swim. Ya beda, saya seharian di rumah soalnya, ya, dan saya punya target. Sedangkan kalau nggak punya target, tambah lagi yang nggak bisa seharian di rumah, ya jangan, biarin aja deh diasuh sama induknya. Ngapain kita yang repot-repot? Enggak. Itu, dengan diasuh induknya, otomatis makan bisa setiap saat. Terus daya tahan tubuh buraya lebih kuat. Kenapa? Karena ada lendir induknya, antibody, ya. Nah, cuma ada resiko induknya teler, begitu. Nah, caranya jadi kuatkan induknya. Makanya saya bilang tadi ada poin indukan kurang fit, ya. Jadi indukan dikasih kuat dulu dengan kasih makanan burger, kalau saran saya buat indukan. Jangan cuma cabai aja, ya. Cabai boleh plus burger, jauh lebih bagus, biar induknya punya body yang kuat, seperti itu. Dan tetap dibantu artemia sesekali buat burayanya, walaupun buraya diasuh sama induknya. Jadi induknya nggak terlalu terbebani. Setiap teman bisa dan ada waktu, kasih artemia untuk burayanya. Setelah seminggu dia free swim, dia sudah bisa makan artemia, ya. Kasih artemia, kasih artemia, kasih artemia. Jadi dia nggak melulu makan lendir induknya, bisa makan artemia. Tapi ketika teman-teman nggak bisa kasih makan, dia bisa makan lendir induknya, ya. Seperti itu. Kalau saran saya, kasih artemianya yang hidup, ya. Jadi bisa bertahan walaupun ada misalnya kelebihan artemia, bisa tahan sampai 20 jam kalau nggak salah, ya. Masih tetap hidup di dalam air dengan yang ada oksigennya, seperti itu. Oke, ya. Kayaknya udah malam, udah setengah 12, udah setengah jam. Saya mau istirahat juga, dan juga saya mau rekaman video inspirasi yang mungkin bisa berguna juga untuk teman-teman
Dan untuk selingan sebelum silet yang kelima, jual buraya. Topik yang pernah saya post di Facebook dan banyak mendapatkan tanggapan, dan saya senang sekali banyak tanggapan baik yang pro maupun yang kontra. Oke, jangan lupa saya punya game buat yang sudah subscribe punya kesempatan ya, dan tentunya subscribe-nya juga aktifkan notifikasi ya. Silahkan berikan komen ataupun pertanyaan, nantinya akan saya undi dari sekian banyak untuk mendapatkan satu ekor diskus ukuran 4 inch, dan juga tersedia 30 voucher seharga satu vouchernya 100.000 ya, yang bisa digunakan untuk pembelian ikan diskus dari Kaila Diskus. Oke, salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe di bawah komentar.